Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting dan penting. Saat ini di momen spesial hari ulang tahun Viking Batu Jaya, saya akan coba membahas soal sejarah, soal lika-liku perjalanan Viking Batu Jaya dari mulai tahun 2010 hingga sampai saat ini sudah berusia 11 tahun, dan ini dia sejarah singkat Viking Batu Jaya. Sejarah terbentuknya Viking Batu Jaya tuh lebih ke arah mungkin apa ya, kalau misalnya banyak orang bilang kalau Persib itu warisan, Persib itu budaya orang Jawa Barat tuh emang benar gitu. Jadi yang kita secara historis tinggal di Jawa Barat, rasa memiliki Persib tuh tertanam di dalam diri kita masing-masing gitu. Persib buat saya itu warisan dari keluarga saya, karena memang almarhum bapak saya itu orang Jawa Barat. Tiba heula oge uing mah geus diperkenalkan ku Persib, padahal eta tipina ge hitam putih, Pak, hitam putih TV. Jadi menurut saya warisan yang harus ya saya lestarikan lah, atau bisa bila perlu terus biar Persib itu maju seperti klub-klub luar negeri lah. Menurut saya mah ya is the best lah Persib. Bicara Persib sebuah tim sepak bola yang jadi kebanggaan buat saya. Tim sepak bola yang saya idolakan, tempat meluapkan segala keluh kesah, sedih, mungkin tak senang. Ketika saya menonton Persib, itu tumpah di situ semua. Ya mungkin dari sisi karena memang hobi di sepak bola juga, jadi itulah Persib buat saya. Persib itu bukan sekedar tim sepak bola, mengajarkan arti kesetiaan. Viking Batu Jaya itu terbentuk tahun 2010 ya, seperti yang kita udah tahu bersama gitu. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Jadi ketika itu saya bersama teman-teman yang lain gitu, pengurus Viking Batu Jaya ketika itu cari tanggal yang bagus gitu, dan kebetulan tanggal itu tuh saran dari almarhum Nunu, salah seorang pendiri Viking Batu Jaya juga gitu, karena kebetulan tanggal itu tuh bertepatan dengan tanggal kelahiran istrinya. Nah, akhirnya tanggal itulah yang dipilih untuk peresmian Viking Batu Jaya secara aklamasi. Tujuannya di Batu Jaya ada Viking Batu Jaya ya memang itu idenya memang dari beberapa orang ya, kita dirikan Viking Batu Jaya. Cuma memang asalnya ketika kita sorak-sorak nonton sendirian kurang seru, ketika rame-rame kan lebih seru. Mungkin idenya cikal bakalnya kita gimana kalau kita kumpul kan lebih enak, lebih rame. Nah, iya, akhirnya kita pengen sorak bareng-bareng. Kebetulan di wilayah Batu Jaya pun memang mulai bermunculan ketika kita lebih mengenal sepak bola di usia yang mungkin sudah sadar lah sepak bola gitu ya. Ya memang idenya pengen sorak bareng gitu aja. Kalau saya sih
lebih seru aja gitu nonton bola kalau rame-rame, apalagi untuk berangkat ke Bandung. Waktu itu ada gerakan pemuda di daerah saya membuat klub bola. Karena saking ngefans sama Persib atau yang namanya Viking, saya klub bola saya tamain Viking gitu. Terus tadi pertanyaan apa saya lupa. Kenapa akhirnya mau gabung ke Viking Batu Jaya? Saya pengen bisa ke stadion. Waktu itu nyari-nyari tahu bagaimana sih biar bisa nonton di stadion gitu. Oh, kalau biar lebih asiknya ya harus punya suatu organisasi lah gitu sebutnya ya, yang ramai sekarang atau bisa juga disebut supporter. Cuman saya buntu sampai situ, saya harus kemana lagi gitu. Suatu singkat cerita ya, di daerah tetangga kampung saya ada yang hajatan. Waktu itu kan tahun-tahun 2007 ya kalau nggak salah. Kalau yang hajatan itu pada band-band ya band. Kami itu kan pada pakai Viking lah, wearpack Viking. Datang, kan saya ketemu Om Darteng kan. Wah, band keren nih, Viking semua nih, gini kan ya. Bahkan nama band kami itu waktu itu Viking. Akhirnya ya mungkin terikat saya hati pengen membesarkan sebuah Viking dan ajakan Om Darteng, ayo band kita bentuk Viking Batu Jaya organisasi. Bahkan kan Om Darteng sampai, ayo Teng, ente makan kuliah. Waktu itu Om Darteng masih kuliah kan, ente makan sering kuliah, main ke kota, coba cari informasi Teng, ya kan, kali di sana ada ya bisa membuat kita organisasi Vikingnya gitu kan. Biarin di sini saya yang membangkitkan anak-anak biar pada resep Persib semua gitu. Begitu. Viking Batu Jaya menurut saya pribadi wadah keluarga ya seperti itu gitu. Jadi di sini saya pertama kali belajar tentang arti organisasi gitu, suka duka berorganisasi, perbedaan pendapat dan sebagainya. Karena emang waktu itu saya termasuk salah satu orang yang agak vokal gitu, akhirnya ketua pertama anak-anak mempercayakan kepada saya gitu. Sejarah lika-liku di awal itu sebenarnya nggak terlalu sulit juga ya, karena mungkin tadi saya bilang cuma tinggal mengumpulkan aja gitu. Jadi beberapa orang yang suka sama Persib kita datangi, kita tawari, ayo kita gabung organisasi ini, dan akhirnya mereka terima dengan welcome gitu. Seperti pepatah yang bilang kalau misalnya merawat itu lebih sulit daripada membangun, itu emang benar sih. Soalnya pasca saya udah nggak jadi ketua lagi, saya rasain tuh orang-orang yang akhirnya merawat organisasi Viking Batu Jaya itu jauh lebih berat tugasnya dibanding saya gitu, selaku salah satu orang yang mendirikan. Momen yang paling tak terlupakan itu ketika Viking Batu Jaya di masa-masa redupnya dia. Jadi ada kita pernah ngalamin di satu masa, entah itu di tahun kedua ya, atau kedua atau ketiga ya, 2 menjelang 3 itu ya. Di tahun kedua kita sempat kebentur masalah ya, itu memang awalnya gesekan antar supporter di masih wilayah sekitaran Batu Jaya. Jadi setelah ada kejadian clash itu, memang itu suasananya, kondisinya, situasinya sulit banget gitu kan buat kita kumpul. Entah temen-temen kita down gitu kan, karena gesekan itu mungkin kita mentalnya belum solid loh, belum kuat. Seperti makin kesini mungkin memang kita harus dibentukkan sama masalah itu, kita jadi terbentuk karena masalah, sehingga saya anggap sekarang makin kuat, makin solid lah gitu ya. Pembelajaran dari di masa itu, di tahun itu hampir kumpul pun enggak gitu, karena memang pada saat itu saya sempat marah banget ke teman-teman gitu kan, untuk di kasus ini nggak ada kita
guyubnya, nggak ada kita rukunnya, solidnya di mana gitu. Jadi masing-masing kayak cari aman, entah karena takut berurusan dengan pihak keamanan, terus sama orang tua, karena memang kasus waktu itu cukup, ya nggak usah saya ceritain lah ya, berat lah kita menghadapi itu, yang mungkin kita belum kuat untuk menerima itu. Dan teman-teman senior pun saya pribadi ngerasa kemana gitu ya, pelan-pelan beranjak kita ke tahun yang ketiga, saya nggak putus asa karena memang mahal ini perjuangan kita mendirikan komunitas ini, nggak apa ya, nggak semata-mata asal ada aja gitu kan. Jadi pengen eksistensinya tetap ada. Akhirnya dari segelintir orang yang ada ditambah regenerasi, ya di situ sih yang bikin semangat saya nambah gitu kan. Ya akhirnya kita mulai rame lagi, sampai makin rame di pergantian kepengurusan pun ya, momen-momen itu yang bikin saya paling tidak bisa dilupakan. Setelah kasus itu redup, nah itu. Karena emang sebuah pengalaman yang pedih gitu, kelam. Bahkan memang waktu itu saya tidak terlalu terlibat, tapi saya selalu memantau, mendengar. Akhirnya memang anak-anak Viking Batu Jaya dari sebuah pengalaman yang ya malulah saya menyebutnya itu, yang gak enak lah gitu. Akhirnya mungkin mereka terus, buat apa kita pecah gitu, buat apa? Karena memang persatuan, kalau kita pecah nggak ada persatuannya. Di mana letak kesatuan, atau mungkin setia kawan kita nggak ada gitu. Akhirnya kalau begitu mah, buat apa kita ngadain organisasi yang sudah besar kalau memang masih pada ngedein ego dan ingin paing-aing lah gitu bahasa nama. Almarhum Nunu partner apa ya, guru lah, bisa dibilang guru juga gitu. Jadi dulu tuh mungkin karena apa ya, karena dia emang orangnya udah terbiasa hidup di jalan, sementara saya lebih ke akademis gitu. Jadi perpaduan antara orang yang lebih pakai logika dan orang yang lebih pakai emosi gitu. Jadi setiap kali ada clash sama pihak lain gitu, ya dia adalah orang yang pertama kali maju gitu. Dan emang ya namanya tercatat sebagai apa ya, orang yang bisa dibilang apa, panglima bahasanya atau apa gitu. Jadi emang terbukti benar, bukan cuma sekedar omongan-omongan belaka gitu. Ketika ada masalah yang bisa diselesaikan dengan diskusi, ya saya gitu kan. Tapi ketika ada masalah yang harus bentrok fisik, ya dia gitu. Karena emang saya akui dah, saya juga bukannya orang yang jago berantem gitu. Jadi sangat-sangat membantu gitu. Jadi saya punya backing yang bisa menjaga saya dan menjaga organisasi Viking Batu Jaya. Dia itu orang yang memang dia orangnya apa ya, konyol, dia inspiratif ya, dia orangnya mau jalan, pokoknya orangnya mau gerak, orangnya memang untuk secara kepemimpinan, mungkin secara birokrasi bukan dia, tapi untuk secara apa ya, berpengaruh, dia berpengaruh. Selain mentalnya memang sifatnya yang keras, yang bisa ngebawa anak-anak, itu yang paling menonjol sih. Hebat. Wow. Aduh, merinding anjing aing. Gimana ya? Ya tadi ulah ditanyakan tah. Bentar ya, Pak. Mungkin saya nggak hebat kayak Nunu. Mungkin saya nggak seberani Nunu, tapi saya salut sama dia. Terus padahal
dia orangnya supel, simple, dan dia fair sama temen. Udah Pak, Om, saya nggak bisa ngomong apa lagi karena emang Nuno itu hebat. Bahkan suatu ketika saya pernah ngimpi dia ingin berjumpa saya, cuman saya bingung saya harus gimana sama Nuno. Saya bukan nyetingan, saya bener. Saya salut sama Nuno. Mungkin kalau dia sekarang masih ada, saya salut. Saya udahlah Pak, saya nggak bisa ngomong lagi. Pokoknya Nuno itu is the best, orang yang hebat, wow banget. Sosok almarhum Nunu sosok yang nggak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Banyak sih anggota PKM Batu Jaya sekarang sampai ada ratusan, tapi saya belum melihat ada sosok yang sesupel, sehambal, setia Nunu. Pemberani, dia militan orangnya. Kalau berantem ya dia orang paling depan di waktu zaman itu. Mengenai sosok almarhum Yori, karena emang secara tempat tinggal saya juga berdekatan, saya memandang dia tuh anak muda yang semangatnya tinggi luar biasa gitu. Terus sempat ada omongan juga waktu itu, almarhum nitip ke saya, San, nitip bajai itu nah. Takut gua nggak ada umur juga waktu itu teh. Akhirnya saya terimalah, waktu itu serah terimanya. Dan almarhum juga ada cita-cita ngomong ke saya kalau misalkan gua sembuh, nanti kita away ke Sleman bareng-bareng anak-anak. Selang sebulan penyerahan ketua itu, almarhum Yori, saya dapat kabar dari salah satu teman dekatnya bahwa Yori dirawat di ICU di RSUD. Mungkin Allah lebih sayang sama almarhum Nunu dan almarhum Yori sehingga dia dipanggil lebih dulu. Ya, kita doakan bersama lah. Semoga almarhum Nunu dan almarhum Yori ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya juga bukan ke sayanya aja ya, saya salut juga kepada teman-teman yang ya kita berada lah mungkin di depan saya, di samping saya pendiri-pendiri Piking dulu gitu kan. Memang saya lihat mereka itu orangnya hebat, wow, pesemangat. Bahkan ya saya salut mereka itu bisa membangkitkan dan terus bersatu menyatukan setiap korwil yang memang ada di Batu Jaya. Semangat yang dari satu misi, satu visi kita, mungkin satu ideologi kejauhan kali ya. Piking Batu Jaya itu terbentuk tadinya awalnya juga emang orang-orang yang berteman baik sebelumnya. Sebelum ada Piking juga emang udah temenan gitu. Jadi kalau masalah konflik mah ada anggapannya udah biasa gitu, sehingga nggak jadi sesuatu yang bisa memecah itu. Intinya sih saling pengertian lah gitu. Sama satu lagi yang sensitif itu soal duit ya biasanya ya gitu. Ketika ada uang kas atau apa segala macam, nah itu hal yang paling sensitif yang mengakibatkan perpecahan. Piking Batu Jaya saat ini memang apa ya, eranya sudah era digital. Teman-teman sebetulnya untuk kumpul lebih enak, secara fasilitas pun tempat-tempat nongkrong, bahkan sekre tinggal milih mau kumpul di mana gitu kan. Memang solidnya ya itu, kadang beda orang itu kan susah untuk kita samakan. Cuman yang sekarang pengaruh ketuanya memang jempol lah itu, salut. Dia semangatnya kuat banget,
akhirnya teman-temannya pun bisa semangatnya sama kayak dia. Dahsyat, melejit, melesat naik. Karena ya zaman saya, ya Om Darteng juga dan yang lain, kami apalah ngadain ya paling bisa kita nobar ya acara kecil pakai TV ya kan, pernah kita nobar pakai TV yang 14 in. Sedih gitu ya. Iya renyak, dan nonton pun nggak bisa kita pakai sewa bis gitu, paling kita mau beli pribadi. Bahkan inget banget saya pertama kali kita, ya mungkin saya pakai elep ya kan, aduh udah kayak orang mau ngebesan nah itu mah gitu. Mungkin ya sekarang saya nggak bisa berkata-kata lah, wow lah untuk Viking yang sekarang gitu, hebat lah, drastis gitu. Viking Batujaya memasuki usia yang ke-11 tahun. Harapan saya semoga bisa tetap jaya, terus lagi jaga nama baik Viking Batujaya gitu, karena awalnya juga didirikan oleh orang-orang baik dan maksud yang baik gitu. Soalnya saya dari awal bercita-cita gitu, Viking Batujaya itu bukan cuma hanya sekedar wadah supporter orang-orang yang suka nonton Persib, tapi juga kehadiran Viking Batujaya di tengah masyarakat bisa bermanfaat. Ya doa saya terus semangat lah. Setiap organisasi pasti ada halang rintangannya, pasti ada susah, ada pusing, ada capek, ada bodoh lah gitu ya. Itulah organisasi. Cuman saya berpesan, itu lika-liku orang berorganisasi. Kalau enggak begitu, bukan organisasi, enggak sarewe di imah. Harapannya tentunya dari awal kita dirikan komunitas ini tentunya makin solid, makin cerdas lah. Komunitas ini kita jadikan cuma sebagai wadah kumpul sorak-sorak bareng nonton Persib, lebih ke kegiatan-kegiatan sosial yang udah pernah dilakukan juga. Ya tentunya makin dewasa ya makin bijaksana, supporter itu, komunitas itu berguna buat lingkungan sekitar. Jangan hilang eksistensi, karena penting itu mah, eksistensi mah. Terus semoga lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, dari pengurusan saya. Intinya yang baik-baik lah doanya. Selamat ulang tahun Viking Batujaya yang ke-11 tahun. Semoga makin kompak dan jaga tali silaturahmi antar sesama anggota, dan semoga jaya terus. Viking Batujaya terus jaya. Selamat ulang tahun Viking Batujaya yang ke-11 tahun. Harapan dan doanya makin solid, makin kuat. Tentunya regenerasi Viking Batujaya tak akan pernah mati. Selamat ulang tahun buat Viking Batujaya yang ke-11 tahun. Semoga tetap jaya, jaga eksistensi, jaga karakter, tetap kuat di perbatasan. Selamat ulang tahun buat Viking Batujaya yang 11 tahun. Semoga karakternya tetap terjaga dari dulu sampai sekarang. Anggotanya makin banyak, pengurusnya sehat selalu. Batujaya tetap biru. Amin. Kalau buat saya untuk 11 tahun Viking Batujaya itu semoga tetap konsisten dari pengurus dan semua anggota, seluruh anggota di Batujaya. Happy anniversary yang ke-11 tahun. Semoga kedepannya makin loyal, total, militan. Lamprang terus ya. Jangan ada dia di antara kita. Happy anniversary buat Viking Batujaya. Semoga makin kompak ke depannya.